Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, dari sebelum kita mulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa semoga dilancarkan dan ilmu yang kita peroleh dan terjemahan yang baik dan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum ibu mulai proses pembelajaran, ibu absen terlebih dahulu ya. Akikatul hidayah, Maulia. Oke, terima kasih. Sekarang ibu yang bertanya, coba kita bayangkan apa yang akan terjadi apabila kita tidak dapat mengeluarkan keringat, kemudian kita dapat membuang air kecil, apakah tubuh kita akan terasa sehat? Ya, benar sekali. Apabila kita tidak dapat mengeluarkan keringat, tidak dapat membuang air kecil, tubuh kita akan merasa tidak sehat. Nah, urin dan keringat dan apa yang dikeluarkan dari tubuh kita itu pastinya sudah melalui beberapa proses di dalam tubuh. Nah, proses inilah yang dinamakan sistem ekskresi. Jadi, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah sistem ekskresi manusia. Nah, apa saja yang akan kita bahas yaitu mengenai organ-organ yang disusun dari sistem ekskresi, kemudian fungsi dari sistem ekskresi itu apa, dan juga menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi dari organ ginjal, yaitu salah satu organ ekskresi. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini harapannya kalian dapat mengetahui apa saja organ-organ yang disusun dari sistem ekskresi pada manusia itu, kemudian kalian dapat mengetahui fungsi dari sistem ekskresi pada manusia, dan juga kalian dapat mengetahui keterkaitan antara struktur dan fungsi dari sistem ekskresi yaitu tepatnya pada organ ginjal. Oke, di sini ibu ada contoh aktivitas manusia. Yang pertama ada orang yang sedang meminum, kemudian ada orang yang sedang bernafas, kemudian ada orang yang sedang berlari. Nah, biasanya apabila kita sudah meminum, beberapa saat kemudian atau beberapa jam kemudian kita akan merasakan ingin mengeluarkan urin. Nah, kemudian contoh gambar yang kedua ada orang yang sedang bernafas. Jadi saat kita bernafas itu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian di sini ada contoh orang sedang berlari. Apabila kita sudah berlari, biasanya kita akan mengeluarkan keringat. Ya, benar sekali. Apabila kita sudah berlari, kita biasanya akan berkeringat. Nah, dari contoh aktivitas manusia ini, orang sedang berminum, bernafas, berlari. Nah, ini merupakan contoh aktivitas manusia yang dapat menghantarkan tubuh kita untuk melakukan proses sistem ekskresi. Nah, berdasarkan apa yang sudah ibu berikan gambar, kemudian ibu jelaskan sebelumnya, sekarang ibu ingin bertanya, yang kalian tangkap tentang sistem ekskresi itu apa? Proses pembuangan sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh seperti urin dan keringat. Ya, benar sekali. Jadi, seperti yang Lia katakan dan juga ibu jelaskan sebelumnya, bahwa sistem ekskresi itu merupakan proses pembuangan zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Misalnya seperti keringat, seperti urin, dan juga ada yang lainnya. Nanti akan ibu bahas. Nah, kemudian apa sih fungsi dari sistem ekskresi pada manusia itu? Jadi sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang ada di tubuh kita yang sudah tidak terpakai, kemudian akan dikeluarkan dan dibuang oleh tubuh. Nah, kemudian apa yang akan terjadi apabila sistem ekskresi kita itu sudah tidak berfungsi? Maka seperti yang dikatakan tadi bahwa sistem ekskresi itu mengeluarkan zat sisa metabolisme. Jadi apabila sistem ekskresi pada tubuh kita sudah tidak berfungsi, maka zat sisa metabolisme yang seharusnya dikeluarkan itu akan menumpuk di dalam tubuh dan ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan, yaitu tubuh kita akan tidak sehat. Kemudian apa saja sih organ-organ fungsi sistem ekskresi pada manusia itu? Lihat tentunya kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama ada ginjal, yang kemudian ada kemudian ada yang terakhir ada ya, benar sekali. Organ-organ fungsi sistem ekskresi manusia itu ada 4. Yang pertama ginjal, di mana yang diekspresikan oleh ginjal ini berupa kulit. Kemudian yang kedua ada kulit, di mana kulit ini mengekspresikan keringat. Kemudian yang ketiga ada hati, di mana hati ini mengekspresikan urea dan juga
Dan yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini organ ekspresi yang mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Baik, kita lanjut. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ginjal terlebih dahulu, tentang struktur dan fungsi dari ginjal. Nah, ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel seluruh tubuh berupa urin. Nah, kemudian ini merupakan gambar ginjal ya. Ginjal ini memiliki bentuk seperti biji kotak merah, di mana warnanya berwarna merah. Kenapa warnanya merah? Karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Seperti fungsinya tadi, bahwa ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah. Oke, lanjut. Nah, jadi setiap manusia itu memiliki dua ginjal, di mana ginjal yang di sebelah kiri itu letaknya lebih ke atas dibandingkan ginjal yang di sebelah kanan. Nah, ini merupakan gambar ginjal lebih jelaskan. Kemudian, ginjal itu apabila dipotong secara melintang, ia akan terlihat memiliki tiga bagian, yaitu bagian yang paling atas itu ada cortex renalis atau disebut dengan kulit ginjal. Kemudian di bagian tengah itu ada medulla renalis, dan yang di paling bawah, di paling dalam itu ada pelvis renalis. Nah, kemudian ginjal itu tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring. Nah, ini disebut dengan nefron. Ini merupakan gambar nefron. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang bagian-bagian dari ginjal yang tiga itu tadi. Yang pertama, yang paling atas ada cortex renalis atau disebut dengan kulit ginjal. Jadi, cortex renalis ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal, yaitu tempat tinggal yang glomerulus, yaitu berfungsi untuk menyerap protein dan juga darah. Dan tempatnya tubulus, ini tubulus. Tubulus itu berfungsi untuk menyaring darah dan air dari darah. Kemudian bagian tengah ginjal itu ada medulla renalis. Ini medulla renalis. Medulla renalis ini tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan lambung dan saluran yang ada di cortex renalis. Nah, ini saluran-saluran yang ada di medulla renalis, yaitu terdiri dari tubulus proximal, kemudian ada medullae, kemudian ada tubulus distal, kemudian ada tubulus collectus atau pengumpul yang terdapat pada medulla. Yang kemudian di paling bawah itu, di paling bawah ada pelvis renalis atau disebut dengan rongga ginjal. Nah, pelvis renalis ini berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Oke, lanjut. Seperti yang ibu katakan tadi, bahwa ginjal itu tersusun atas kurang lebih 1 juta alat penyaring atau disebut dengan nefron. Nah, nefron ini merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal. Kenapa demikian? Karena nefron ini merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan dalam proses penyaringan darah. Nah, kemudian sebuah nefron itu terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan mantiki yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau disebut tubulus seperti yang ibu katakan sebelumnya. Nah, setiap badan mantiki ini mengandung gulungan kapiler darah. Nah, ini gulungan kapiler darah yang disebut juga dengan glomerulus. Nah, kemudian glomerulus ini berada di psulma. Ini merupakan gulungan. Nah, pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Nanti untuk mengetahui lebih jelas bagaimana proses penyaringan darah itu, kita akan melakukan sebuah percobaan. Oke, lanjut. Sekarang proses pembentukan urin itu terjadi di nefron. Jadi sangat benar sekali bahwa nefron ini merupakan struktural dan fungsional ginjal karena proses pembentukan urin itu memang terjadi di nefron ini dengan 3 tahapan. Ada yang tahu? Tahap filtrasi, kemudian tahap relaksasi, kemudian tahap argumentasi. Ya, benar sekali. Oke, lanjut. Jadi, ginjal itu kan mengeluarkan urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi di nefron. Nefron ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu glomerulus, kapsul bauman, tubulus proximal, lengkung medullae, dan juga tubulus distal. Seperti yang ibu katakan tadi, ginjal ini kan mengeluarkan urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi di nefron dengan 3 tahapan, yaitu tahap filtrasi, kemudian tahap argumentasi. Nah, tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus. Jadi
urin itu, untuk terbentuknya urin itu diawali oleh tahap filtrasi atau tahap penyaringan darah. Kemudian setelah terjadi proses filtrasi di glomerulus ini, maka akan menghasilkan urin primer. Kemudian urin primer ini akan menuju ke tubulus proximal. Nah, di tubulus proximal ini akan terjadi reabsorpsi, di mana di tahap reabsorpsi ini maksudnya yaitu terjadi penyerapan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, kemudian setelah proses reabsorpsi ini maka akan menghasilkan urin sekunder. Kalau difiltrasi menghasilkan urin primer dan di reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Kemudian urin sekunder ini akan menuju ke tubulus distal melalui lembung Henle, di mana di tubulus distal ini terjadi tahap yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Nah, hasil dari tahap augmentasi ini akan menghasilkan urin atau disebut dengan urin sesungguhnya. Jadi urin sesungguhnya inilah yang biasa dikeluarkan oleh kita saat membuang air kecil. Nah, setelah terbentuk urin yang sesungguhnya ini pun untuk keluar dari tubuh ini masih melalui beberapa proses, yaitu urin akan masuk ke tubulus kolektivus, kemudian menuju ke ureter dan menuju ke kandung kemih. Nah, kandung kemih ini mampu menampung urin sebanyak 0,5 liter. Nah, apabila urin di kandung kemih ini sudah melampaui batas, sudah lebih dari 0,5 liter, maka akan terjadi tekanan di kandung kemih ini, yaitu kontraksi yang dilakukan oleh otot perut dan otot-otot kandung kemih. Nah, dari kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh yaitu melalui uretra. Oke, sampai di sini dulu proses pembelajaran tentang sistem ekskresi. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum seperti yang Ibu katakan tadi. Kita akan melakukan studi praktikum tentang asumsi proses penyaringan darah di dalam ginjal. Jadi Ibu jadikan kalian menjadi satu kelompok untuk melakukan percobaan ini. Ini ada LKS yaitu lembar kerja siswa. Di sini sudah ada tentang langkah-langkah, kemudian tentang apa saja yang perlu kalian amati dari percobaan ini. Kemudian ada beberapa soal yang perlu dijawab untuk menjawab tujuan dari praktikum ini. Ini LKS, silahkan kalian baca. Nah, ini alat dan bahannya. Di sini nanti kalian lakukan percobaan ya. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan bagaimana langkah percobaannya. Jadi di sini nanti kalian isi air kurang lebih segini, kemudian kalian masukkan ke warna makanan ini 1 tetes atau 2 ml atau secukupnya. Kemudian habis itu kita masukkan 1 sendok tepung. Nah, habis itu kita larutkan, kita aduk sampai larut. Nah, kemudian ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian gelas satunya kita susun alat ini gelas. Kemudian ini penyaring, di atasnya penyaring kita taruh ini kertas penyaring di dalam corong. Kemudian kita susun alat seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu maka ini kita saring ke sini secara perlahan. Nah, setelah itu kita bandingkan. Di sini kan tadi sudah ada larutan. Nah, kemudian kita saring ke sini larutannya. Jadi nanti kita bandingkan warna sebelum disaring sama warna setelah disaring itu warnanya menjadi seperti apa. Kita amati, kemudian kita amati warnanya, kemudian kita amati kepekatannya, lebih pekat yang sebelum disaring atau yang sudah disaring. Setelah itu kalian catat hasilnya ya. Oke, sekarang kalian bisa melakukan percobaannya, kalian diskusi kerjasama, kemudian hasilnya dianalisis, cari sumber yang relevan. Setelah itu kalian presentasikan. Oke, silakan dimulai. Nanti apabila ada yang tidak dimengerti atau yang ditanyakan bisa disampaikan. Silakan dimulai praktikumnya. Bisa, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ya. Ya, Bu. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Jadi perbedaan larutan sebelum proses penyaringan dengan setelah proses penyaringan, yaitu sebelum penyaringan warnanya berwarna hijau muda dan setelah penyaringan warnanya menjadi lebih tua. Nah, untuk kepekatannya, sebelum larutan dilakukan proses penyaringan, kepekatannya lebih kental dan pekat, dan setelah proses penyaringan menjadi lebih encer. Jadi, praktikum proses penyaringan darah di dalam ginjal ini dilakukan dengan menyaring larutan menggunakan corong dan kertas saring, di mana proses percobaan ini larutan tepung yang keruh ini diumpamakan sebagai darah, dan larutan yang jernih ini diumpamakan sebagai urin primer. Sedangkan rangkaian percobaan corong dan kertas saring ini diumpamakan sebagai glomerulus dalam badan lambigi. Sedangkan gelasnya diumpamakan sebagai kapsul pengumuman dalam badan lambigi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan percobaan proses penyaringan darah dalam ginjal yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan, yaitu berdasarkan hasil sebelum disaring warna larutan berwarna lebih muda dan juga larutannya lebih pekat, dan setelah disaring warnanya menjadi lebih tua dan lebih encer. Nah, ini jadi dapat disimpulkan bahwa setelah proses penyaringan itu zat sisa metabolisme yang disaring maka akan terbentuk menjadi urin yang lebih encer. Adapun rangkaian corong dan kertas saring ini jika di dalam ginjal itu diumpamakan sebagai apa? Glomerulus, dan kemudian sedangkan gelasnya diumpamakan sebagai kapsul pengumuman. Oke, sekian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita peroleh dari proses pembelajaran ini. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem ekskresi. Apa itu? Proses pembuangan zat metabolisme yang tidak diperlukan. Ya, kemudian fungsi dari sistem ekskresi yaitu untuk mengolah racun zat sisa metabolisme yang tidak dipakai oleh tubuh. Kemudian organ-organ penyusun dari sistem ekskresi itu ada berapa? 4. Yang pertama ada Ginjal, yang dikeluarkan berupa kulit, kemudian kulit, yang dikeluarkan keringat, kemudian ada paru-paru, mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. kemudian yang keempat Hati mengeluarkan urea dan kemudian struktur dan fungsi organ ginjal. Jadi ginjal itu apabila dipotong secara melintang akan terlihat 3 bagian, yaitu bagian pertama ada, Cortex renalis, kemudian ada, medulla renalis, kemudian ada. ductus renalis. Nah, yang diekspresikan oleh ginjal itu kan berupa urin. Nah, proses pembentukan urin ini terjadi di nefron dengan beberapa tahapan, 3. yaitu yang pertama tahap kemudian Refleksi, argumentasi. ya benar sekali. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Jadi sekian proses pembelajaran sistem ekskresi pada kali ini. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari organ kulit, kemudian organ paru-paru dan juga organ hati. Silahkan dipelajari di rumah ya. Oke, sekian. Sangat bangga sekali pada kalian begitu aktif dan juga belajar dengan cermat. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.